Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nurrahmawati dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah Teori Akuntansi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari SAK. SAK atau Standar Akuntansi Keuangan adalah seperangkat prinsip, prosedur, dan panduan yang diadopsi oleh para profesional dalam bidang akuntansi untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan transaksi keuangan. Pada tanggal 12 Desember 2022, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengesahkan kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia atau yang kita kenal dengan 4 pilar SAK. Pilar 1, SAK Internasional. SAK Internasional adalah pilar SAK yang mengadopsi secara penuh atau full adoption dari IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standards Board. Pilar 1 SAK Internasional bisa digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik. Entitas dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK Internasional jika entitas tersebut memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan atau berhak untuk melakukan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK Internasional berdasarkan peraturan regulator pasar modal yang berlaku dan memilih untuk melakukan pelaporan keuangan dengan SAK Internasional. Pilar 2, SAK Indonesia atau SAK Umum. Pilar 2 SAK Indonesia atau SAK Umum adalah pilar SAK yang merupakan konvergensi dari IFRS. Konvergensi dilakukan dengan menerbitkan SAK Indonesia atau SAK Umum yang mengacu pada IFRS, namun dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi dari Indonesia sendiri. SAK Indonesia atau SAK Umum bisa digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik dan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas dapat menyusun laporan keuangan dengan SAK Indonesia atau SAK Umum apabila entitas tersebut memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat selama periode pelaporan atau memiliki akuntabilitas publik tetapi tidak berhak untuk menerapkan pelaporan keuangan sesuai dengan SAK Internasional berdasarkan peraturan regulator pasar modal. Yang ketiga, tidak memiliki akuntabilitas publik, tetapi memilih pelaporan keuangan berdasarkan SAK Indonesia. Pilar 3, SAK Indonesia untuk entitas private atau EP, atau SAK Indonesia untuk entitas tanpa akuntabilitas publik atau ETAP. SAK Indonesia untuk EP atau SAK Indonesia untuk ETAP merupakan konvergensi dari IFRS for SMEs, International Financial Reporting Standards for Small and Medium-Sized Entities, yang diterbitkan oleh IASB dengan sejumlah penyesuaian. Penyesuaian dilakukan untuk mencocokkan dengan kondisi Indonesia dan dengan pilar 2 SAK Indonesia. Pilar 3 SAK Indonesia untuk EP atau SAK Indonesia untuk ETAP berlaku bagi entitas tanpa akuntabilitas publik. Secara rinci, entitas yang dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia untuk EP atau SAK Indonesia untuk ETAP apabila entitas tersebut tidak memenuhi kriteria yaitu memiliki akuntabilitas publik pada setiap saat periode keuangan. Yang kedua, memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan keuangan dengan SAK MKM tetapi memilih untuk menggunakan SAK IP atau SAK ETAP. Yang terakhir itu pilar 4, SAK Indonesia untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau MKM. Pilar 4 SAK Indonesia untuk MKM merupakan SAK yang berlaku bagi EMKM yang memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan dalam SAK Indonesia untuk EMKM. Standar SAK untuk MKM menjadi standar yang paling sederhana untuk memberikan kemudahan dan mengakomodasi kebutuhan penyusunan laporan keuangan bagi EMKM. Entitas dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK Indonesia untuk UMKM jika entitas tersebut
tidak memiliki akuntabilitas publik, atau tidak memenuhi syarat untuk melakukan pelaporan sesuai dengan SAK Indonesia untuk MKM pada setiap saat selama periode pelaporan, atau tidak memilih menggunakan SAK Indonesia untuk EP atau SAK Indonesia untuk EMKM. Nah, secara ringkasnya terkait dengan entitas-entitas yang bisa menggunakan masing-masing pilar terdapat pada gambar. Ada SAK Internasional, SAK Indonesia, SAK Indonesia untuk IP atau etap, dan SAK Indonesia untuk MKM beserta dengan entitasnya. Ada entitas tanpa akuntabilitas publik, entitas dengan akuntabilitas publik, atau yang ketiga ada entitas tanpa akuntabilitas publik, mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia sendiri kita menerapkan IFRS, bukan GAAP atau GAAP. Nah, IFRS ini digunakan lebih dari 120 negara, termasuk di Indonesia, yang mana Indonesia ini merupakan anggota dari International Federation of Accountant, dan otomatis harus mematuhi SMO atau Statement Membership Obligation yang mewajibkan penggunaan IFRS. Sementara itu, GAAP digunakan terutama di Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Kanada, Australia, dan India. IFRS sendiri lebih berbasis prinsip umum sehingga lebih ringkas dan mudah dipahami dibandingkan GAAP yang lebih berbasis aturan. Manfaat penerapan IFRS sendiri ada banyak, di antaranya yang pertama meningkatkan daya banding laporan keuangan, kemudian menyediakan informasi yang berkualitas di pasar modal internasional, lalu mengurangi hambatan arus pasar modal global, kemudian menurunkan biaya pelaporan keuangan perusahaan multinasional, lalu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan menuju best practice. Kemudian, apakah satu standar itu bisa fit to all atau bisa sesuai ke semua kondisi? Jawabannya adalah tidak. Alasannya yang pertama ada perbedaan kompleksitas dan perbedaan ukuran entitas. Perusahaan besar, terutama yang terdaftar di bursa saham, ini membutuhkan standar akuntansi yang lebih ketat dan rinci. Kemudian UKM atau perusahaan kecil biasanya memiliki transaksi keuangan yang lebih sederhana. Nah, standar akuntansi yang kompleks akan memberatkan perusahaan yang kecil karena biaya dan sumber dayanya pasti lebih banyak. Kemudian alasan yang kedua itu perbedaan akuntabilitas publik. Perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik seperti perusahaan terbuka, bank, dan asuransi wajib menggunakan standar akuntansi yang ketat, seperti tadi IFRS, karena laporan keuangan mereka digunakan oleh publik, investor, dan regulator. Kemudian untuk perusahaan kecil atau tertutup yang tidak memiliki akuntabilitas publik tidak memerlukan standar yang sama. Mereka dapat menggunakan standar yang lebih sederhana seperti SAK ETAP atau SAK MKM. Alasan selanjutnya yaitu terkait dengan biaya dan sumber daya, hampir sama seperti yang dijelaskan pertama tadi. Standar akuntansi yang kompleks seperti IFRS memerlukan biaya yang besar untuk pelatihan, sistem, dan tenaga ahli. Nah, untuk perusahaan kecil atau mikro mungkin tidak mampu menanggung biaya ini. Perusahaan besar biasanya memiliki tim akuntan yang mumpuni. Sementara di perusahaan kecil mungkin hanya ada satu atau dua orang yang menangani masalah keuangan. Yang terakhir itu masalah tujuan pelaporan keuangan. Tujuan utama pelaporan keuangan perusahaan besar adalah untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada investor, regulator, dan publik. Standar yang ketat diperlukan untuk memastikan dari keandalan informasi yang ada di laporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan perusahaan kecil lebih sederhana, seperti memenuhi kewajiban pajak atau melaporkan keuangan kepada pemilik usaha. Sekian presentasi dari saya.
Mohon izin Bu, apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kemudian ini sumber referensi dari yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.